PPKM, pelan-pelan kami mati, tapi itu kan guyonan ya. Gitu. Mungkin itu adalah suara hati dari teman-teman pedagang ini. Ya. Kalau saya melihat sejak awal Pak Jokowi, presiden kita itu kan selalu mengatakan kesehatan dan ekonomi harus jalan beriringan. Betul. Tidak boleh ditinggalkan. Ya. Nah, kalau sekarang ini Kak, ini antara PPKM, rasanya tapi rasa lockdown atau karantina wilayah kalau itu bicara undang-undang kekarantinaan. Nah, pemerintah itu menurut saya tidak pernah tegas di dalam mengambil sebuah kebijakan. Maunya apa sih ini kan itu loh. Kalau memang model darurat seperti ini, kalau mau lockdown, lockdown aja. Toh teman-teman ini nggak mungkin tadi take away itu nggak mungkin itu ya. Sudah. Nanggung jadinya ya gitu ya. Saya kasih contoh misalnya jam 8 sudah harus tutup. Ada banyak pedagang itu yang jualannya tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tapi baru mulai itu malam. Nasi goreng tuk-tuk misalnya, tahu campur, macam-macam. Nah kalau dia baru keluar rumah jam 8 sudah disuruh pulang, jangan-jangan dapat 10 piring aja belum mereka ini kan gitu loh. Kadang-kadang jam 1, jam 3 malam mereka masih di pinggir jalan. Jadi pangsa pasar seperti ini menurut saya yang harus pemerintah itu melihat bahwa menurut saya soal angka semakin meninggi, oke, semua itu sepakat bahwa ini virus bahaya, sepakat. Saya ini alumni yang sampai sekarang masih terasa sakit, iya menyintas, dan tidak selesai padahal sudah setengah tahun lebih. Rasa sakitnya itu masih ada sampai sekarang, tetapi saya tetap melihat bahwa soal ekonomi tidak boleh ditinggal. Jangan-jangan antara yang mati karena COVID, mati karena kelaparan itu jangan-jangan lebih tinggi mati karena kelaparan. Ya. Banyak orang menjerit, banyak orang menangis, yang menurut saya harus ada konsekuensi ketika kebijakan itu diambil oleh pemerintah, maka tidak bicara soal aturan, ansih, tapi harus ada solusi. Apakah teman-teman ini sudah dapat subsidi misalnya? Nah ini yang harus diperhatikan. Jangan-jangan mereka ini disuruh tutup tanpa ada subsidi apapun. Ini kalau bicara warung kopi, bicara kuliner. Bagaimana misalnya orang yang punya toko-toko di mall, tiba-tiba disuruh tutup, tidak boleh sama sekali. Saya ini kebetulan punya toko di mall, tiba-tiba diminta untuk bayar pajak bulanan, kebersihan dan lain-lain. Mau nggak mau tahu. Nah, apakah pemerintah itu juga memperhatikan? Enggak sama sekali. Bagaimana orang tua yang anaknya sudah 1 tahun nggak sekolah tapi tetap bayar, cuman sekolahnya daring. Nggak ada tekanan pemerintah kepada pihak sekolahan harus diskon 50% misalnya itu. Saya merasakan itu. Problem ini kan sangat kompleks, tetapi kesannya itu yang salah itu selalu masyarakat yang tidak taat prokes, yang suka berkumpul. Bagaimana ketika ada TKA, tenaga kerja asing diperbolehkan masuk? Bagaimana misalnya kemarin yang katanya orang Madura itu terjadi ledakan paparan COVID itu diakibatkan orang pekerja dari Malaysia pulang. Kenapa nggak diambil keputusan tutup dulu? Jadi gini loh. Kesan bahwa rakyat selalu salah itu yang harus dihilangkan. Bagaimana dana COVID triliunan tiba-tiba dikorupsi. Itu kan juga menyakitkan buat masyarakat. Jangan rakyat itu selalu disalahkan. Rakyat disalahkan, tapi pemerintah tidak mau introspeksi. Yang kabar terakhir, bagaimana rakyat disuruh diam di rumah, tiba-tiba anaknya menteri keluyuran di Jepang. Ya, itu kan menurut saya apa ya, sesuatu yang menyakitkan untuk rakyat. Ini jangan-jangan sudah nggak dikasih makan, hatinya sudah dimakan ini kan gitu loh. Itu yang menurut saya.